Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah. Lah profile dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Ya langsung aja kita gaskan lagi dah. Lah profilnya, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Raja Iblis Dan berhasil menjebak Lee Seok-gi di dalam sebuah ilusi yang telah dia ciptakan bersama dengan makhluk spiritual miliknya. Namun tak lama setelahnya, Raja Iblis Dan dia pun cukup terkejut ketika dia menyadari kalau ternyata yang terjebak di dalam ilusi itu bukanlah Lee Seok-gi yang asli, melainkan boneka pengganti roh. Sedangkan untuk Lee Seok-gi yang asli, dia ada di luar dan langsung melepaskan bilah miliknya menembas makhluk spiritual itu. Namun melihat Lee Seok-gi yang dapat lolos dari jebakannya dan kini menantangnya langsung, membuat Raja Iblis Dan dia tidak marah. Justru dia pun tersenyum karena sangat membosankan jika saja Lee Seok-gi dapat dikalahkan begitu saja. Namun untuk Lee Seok-gi sendiri, dia pun tidak peduli dengan ucapan dari Raja Iblis Dan. Justru dia menyoroti apa yang sebelumnya diucapkan oleh Raja Iblis Dan, di mana dia ingin sekali menjadi seperti leluhurnya yang dikenal dengan sangat kuat dan juga luar biasa. Namun hal itu pun juga membuat Lee Seok-gi tertawa karena hal itu adalah hal yang sangat memalukan. Bagaimana mungkin Raja Iblis yang telah berdosa dapat disandingkan dengan pahlawan dunia Tian Xuan yang telah menghancurkan para iblis di 10.000 tahun lalu. Dan ini adalah hal yang sungguh sangat memalukan. Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Raja Iblis ini dia pun benar-benar marah. Dia tidak terima ketika Lee Seok-gi berkata seperti itu tentang dirinya. Namun untuk Lee Seok-gi, dia nggak peduli dengan itu semua dan dia juga langsung melepaskan bilah miliknya untuk dapat menghancurkan Raja Iblis ini. Tapi ternyata serangan yang diberikan oleh Lee Seok-gi tidaklah berguna, bahkan tidak dapat menyentuh dari Raja Iblis ini. Dan hal itu pun juga mengejutkan bagi Lee Seok-gi. Dia nggak menyangka kalau ternyata serangannya tidak berguna di hadapan dari Raja Iblis ini. Namun melihat serangan dari Lee Seok-gi ternyata tidaklah berguna, membuat Raja Iblis Dan dia pun mengatakan kepada Lee Seok-gi kalau sepertinya serangan Lee Seok-gi benar-benar tidak berguna. Maka dari itulah dialah yang akan menyerang Lee Seok-gi hingga membuat dirinya pun mengeluarkan pedang miliknya dari ketiadaan. Dan dia juga langsung melepaskan serangan pertamanya. Dan ternyata serangannya sungguh kuat hingga dapat menghancurkan apapun yang ada di depan sana. Yang membuat Lee Seok-gi sadar betul pantas saja sistem memberikan sebuah misi tingkat legendaris untuk dapat menghadapi sosok makhluk ini, pikir dari Lee Seok-gi. Namun melihat Lee Seok-gi yang dapat menghindari serangan pertamanya, membuat Raja Iblis ini lagi-lagi dia pun melepaskan bilah miliknya ke arah Lee Seok-gi, yang membuat Lee Seok-gi hanya dapat menari-nari di atas sana, menghindari setiap serangan yang datang mendekati dirinya. Karena memang untuk Lee Seok-gi, dia juga tahu jika dia terkena itu maka semuanya akan segera berakhir. Padahal Raja Iblis ini dia belum menggunakan senjata spiritual miliknya, ucap dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga menyadari kalau lawannya kali ini memang sangat luar biasa, dan jika tidak menggunakan skill peningkat kecepatan tentunya ini semua pasti akan segera berakhir dengan cepat, pikir dari Lee Seok-gi. Namun melihat lawannya yang kali sangat kuat tidak membuat Lee Seok-gi takut. Justru hal ini membuat Lee Seok-gi dia pun tersenyum karena pada akhirnya dia dapat bertemu dengan lawan yang cukup kuat. Dan ini membuatku sungguh bersemangat, ucap dari Lee Seok-gi. Dan sadar betul kalau lawannya sangat kuat. Di sini Lee Seok-gi dia juga langsung mengeluarkan kedua domain miliknya untuk dapat menghentikan Raja Iblis ini. Dan dengan kedua domain inilah Lee Seok-gi dia pun yakin kalau dia dapat mengalahkan Raja Iblis itu. Dengan begini seharusnya aku dapat melakukannya. Melawan bos yang super maka memang harus menggunakan segala cara, ucap dari Lee Seok-gi. Sedangkan untuk Raja Iblis ini, dia juga menyadari ada yang janggal dengan dirinya. Di sini dia merasa kalau energi spiritual miliknya terasa tertarik keluar. Dan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan ketika dia menghadapi pimpinan dari sekte Purple Moon saja, aku tidak pernah merasakan hal seperti ini, ucap dari Raja Iblis Dan. Ada yang aneh dengan bocah ini, pikir dari Raja Iblis ini. Namun di sela-sela Raja Iblis ini dia sedang berpikir, dia juga kembali mendapatkan serangan dari Lee Seok-gi. Tapi serangan itu pun ternyata tidaklah berguna karena dapat kembali dipatahkan dengan sangat mudah. Tidak peduli seberapa banyak Lee Seok-gi menyerang, itu semua tidaklah berguna. Yang membuat Raja Iblis ini dia pun meremehkan Lee Seok-gi dengan mengatakan bintang baru King Zhou ternyata lemah.
tidak ada yang istimewa, ucap dari Raja Iblis ini. Namun untuk Le Shaggy, dia juga tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Raja Iblis ini, karena memang dirinya sengaja melepaskan puluhan serangan hanya untuk menunggu satu momentum, yaitu mengumpulkan critical hit. Dan ketika sudah terkumpul, sistem memberitahukan kepada Le Shaggy untuk dapat melepaskan serangan yang akan meningkatkan hingga 150% damage. Dan inilah yang ditunggu oleh Le Shaggy. Dan ketika serangan itu pun datang, di sini Raja Iblis ini dia tidak mengetahui kalau serangan Le Shaggy akan berkali-kali lipat lebih kuat, hingga membuatnya pun masih meremehkan serangan yang akan diberikan oleh Le Shaggy. Dan dia juga berniat untuk dapat menyelesaikan ini hanya dalam satu gerakan juga, yang membuat kini Raja Iblis ini dia pun kembali melepaskan serangannya pula ke arah Le Shaggy. Namun ketika serangannya dilepaskan, dia juga cukup terkejut ketika serangannya ternyata dapat dipatahkan. Bahkan saat ini terdapat sesuatu yang langsung menggores wajahnya, yang membuat Raja Iblis ini dia pun benar-benar marah. Dia terluka di bagian wajah, bagian yang paling dia jaga. Sedangkan untuk Le Shaggy, dia pun kembali melepaskan serangannya, dan kali ini dia pun menargetkan untuk menyerang full. Namun untuk Raja Iblis ini dia terlihat sangat marah, hingga membuatnya pun meraung keras, melepaskan kekuatan aslinya untuk memanggil kembali makhluk spiritual miliknya yang lainnya, yang dia sebut sebagai Huemo, yang membuat Le Shaggy yang melihatnya dia juga merasakan tekanan kuat dari orang tua itu. Bahkan saat ini sistem memberikan sebuah peringatan tinggi kepada Le Shaggy untuk dapat berhati-hati, karena makhluk yang dipanggil oleh Raja Iblis kali ini adalah makhluk yang ada di rank 7 puncak alias level 80. Dan benar saja, kini muncul sesuatu tepat di hadapan dari Raja Iblis ini, sosok makhluk yang memiliki 3 buah kaki dengan sayap lebar yang terlihat seperti seekor bangau neraka. Dan itu membuat Le Shaggy dia juga meminta bantuan dari sistem untuk segera memindainya. Dan dengan bantuan dari sistem, di sini Le Shaggy dia pun dapat melihat kalau ternyata makhluk itu bernama Huemo level 80 yang ada di tingkatan S. Dan termasuk makhluk legendaris. Namun ada sebuah catatan penting di mana makhluk ini juga memiliki sesuatu yang sangat berbahaya di bagian atas kepalanya, yang dapat memiliki kemampuan penyegelan tingkat tinggi. Dan itu jelas menotis bagi Le Shaggy, karena saat ini sistem saja memberitahukan kepada Le Shaggy kalau ini sangat berbahaya. Dan untuk Raja Iblis ini dia juga langsung meminta kepada makhluk panggilannya untuk segera menangkap Le Shaggy. Segel dia untukku, ucap dari Raja Iblis ini. Dan benar saja, makhluk ini dia pun meraung dengan keras sebelum dia bergerak ke arah Le Shaggy, yang membuat Le Shaggy dia pun sadar betul kalau ia ada dalam bahaya. Dan dia juga berencana untuk segera tarik mundur sebelum dia mencari celah nantinya. Namun rencananya pun gagal ketika makhluk ini dapat mengejar Le Shaggy dan langsung melahapnya ke dalam kekuatan segel miliknya, yang membuat kini Le Shaggy dapat tenggelam di dalam energi spiritual penyegelan yang sangat kuat. Nikah perbedaan antara kultivator puncak rank 7 dengan diriku, ucap dari Le Shaggy. Dan benar saja, kini makhluk itu dia pun benar-benar telah berhasil menyegel Le Shaggy ke dalam kepalanya, yang membuat Raja Iblis ini dia pun tertawa setelah dia berhasil menyegel wujud dari Le Shaggy ke dalam makhluk spiritual miliknya. Dan setelahnya Raja Iblis ini dia juga tidak sampai di sana saja. Dia tahu kalau di bawah sana ada murid-murid dari Le Shaggy, dan dia juga berencana untuk dapat menangkap mereka semua. Selain itu juga dia juga penasaran dengan teruntuhan kena ini, yang membuatnya pun ingin memeriksanya secara langsung. Apa yang ada di bawah sana ya, ucap dari Raja Iblis ini. Dan setelahnya kini Raja Iblis dia pun memasuki ruang bawah tanah. Dan setelah Raja Iblis itu dia memasuki ruang bawah tanah, tiba-tiba saja sebuah ruang terbuka, dan dari dalam sana terlihatlah ada seseorang yang keluar. Dan ternyata yang keluar adalah selir dari Raja Iblis yang sebelumnya. Dan dia juga mengatakan kalau dia tidak menyangka kalau ternyata Le Shaggy dapat dikalahkan dengan sangat mudah, yang membuatnya pun sedikit kesal karena rencananya jadi tidak berjalan dengan semestinya. Tapi dia juga penasaran dengan apa yang ada di bawah reruntuhan kuno itu, yang membuatnya pun memutuskan untuk masuk turun ke bawah sana. Sedangkan di sisi lainnya untuk Le Shaggy sendiri, saat ini dia pun masuk ke dalam sebuah penyegelan yang telah dilakukan oleh makhluk spiritual itu. Dan di sini Le Shaggy dia juga merasa kalau saat ini tubuhnya tidak dapat dia kendalikan, hingga membuatnya pun sadar betul kalau ini memang adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya. Dan pantas saja sebelumnya sistem memberikan sebuah peringatan tingkat tinggi kepada dirinya, karena saat ini dirinya tidak dapat bergerak. Apakah karena jiwa ini terlalu kuatkah, ucap dari Le Shaggy. Namun di sini Le Shaggy tiba-tiba aja dia pun mendengar suara seseorang yang berujar, lagi-lagi seorang kultivator puncak tingkat 6. Sayang sekali, ucap dari seseorang yang menotis bagi Le Shaggy. Suara siapa itu?
suara manusia apa suara makhluk buas? Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga sadar kalau dia nggak bisa melakukan apapun karena saat ini tubuhnya tidak bisa bergerak. Namun di sini Lee Seok-gi lagi-lagi dia pun mendengar suara itu yang mengatakan, wajahnya sangat sempurna. Ucap dari orang itu yang membuat Lee Seok-gi, orang ini memujiku kah? Pikir dari Lee Seok-gi. Tapi siapa dia? Namun di sini Lee Seok-gi dia juga cukup terkejut ketika muncul sebuah lengan yang tiba-tiba aja menyentuh pundaknya dan berujar, wajah anak ini tampan sekali. Sepertinya dengan kehendak langit dia tidak akan berakhir di tempat ini. Ujar dari orang itu yang membuat Lee Seok-gi bingung karena tiba-tiba aja dia ditransfer ke sebuah tempat. Dan ketika Lee Seok-gi dia melirik ke arah sekitar, dia pun dapat melihat kalau ternyata ada seseorang yang sedang duduk di ujung sana. Dan orang ini, dia sedang melukis dan dia adalah seorang kultivator rank 9. Dan bagaimana mungkin ada seorang kultivator tingkat 9 di tempat ini, akan kita bahas di part lanjutannya aja ya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.